Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rocky Gerung anggap Indonesia telah mundur 22 tahun jika TNI terlibat dalam dunia politik. Penurunan baliho dan spanduk bergambar imam besar organisasi Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab yang diperintahkan oleh Panglima Daerah Komando Militer Jaya. Majen TNI Dudung Abdurrahman kembali menuai kritik. Kali ini komentar datang dari pengamat politik Rocky Gerung melalui sebuah video yang diunggah pada hari Sabtu 21 November di kanal YouTube Rocky Gerung Official. Dalam wawancara bersama dengan Hersu Beno Arif, dalam video tersebut, Rocky menilai inisiatif yang dilakukan oleh Pangdam Jaya terkesan berlebihan. Menurut saya itu inisiatif yang berlebihan dari Pangdam. Memang saya anggap Pangdam mungkin merasa terganggu dengan ucapan-ucapan atau peristiwa di Petamburan. Ungkap Rocky seperti dikutip dari redaksi dari video yang diunggah dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 21 November. Rocky juga menambahkan peristiwa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat merupakan peristiwa politik dan TNI seharusnya tetap tunduk pada pemerintahan sipil, sesuai janji TNI pada saat reformasi Indonesia. Tapi itu adalah peristiwa politik dan TNI sejak reformasi sudah mengucapkan janji untuk tunduk pada civilians values, pada pemerintahan sipil, sehingga tidak boleh masuk di dalam wilayah yang sifatnya politis. Menurut Rocky, keadaan tersebut yang membuat masyarakat sipil, dalam hal ini LSM, mengingatkan kembali bahwa kalau ada kejadian TNI terlibat dalam peristiwa politik, maka Indonesia telah mundur 22 tahun. Jadi saya menganggap apapun alasan itu, seharusnya TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu. Kalau satpolnya memang nggak bisa manjat, nggak punya cara untuk menurunkan. Tapi kalau berseragam militer manjat ke situ itu kurang mulia sebetulnya. Karena nanti orang menganggap bahwa tugas TNI adalah menurunkan baliho. Apakah semua baliho harus diturunkan dengan cara yang sama? Begitu lanjutnya. Rocky juga berpendapat, tindakan TNI dalam hal ini Pangdam Jaya bisa dipahami karena menyangkut kedaulatan dan kebangsaan. Tapi dirinya menyebut bahwa momen tersebut tidak tepat untuk unjuk kekuatan ataupun gelar pasukan. Tapi sekali lagi, psikolog Pangdam tentu bisa kita pahami untuk memperlihatkan bahwa dia tegas di dalam urusan yang menyangkut kedaulatan dan kebangsaan. Dari segi itu orang setuju aja, tapi momen semacam ini bukan momen yang tepat untuk gelar pasukan sebetulnya. Jadi saya kira komunikasi publiknya kurang tepat dilakukan oleh TNI. Begitu pungkas Rocky. Pangdam Jaya pun urusi baliho Habib Rizik. Bukti pengelolaan negara ini semerawut. Sikap Pangdam Jaya, Majen Dudung Abdurrahman yang memerintahkan anak buahnya mencopot baliho Habib Rizik Syihab dinilai telah mendegradasi institusi TNI. Demikianlah pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada hari Sabtu 21 November. Menurut Deddy, pernyataan Pangdam Jaya yang mengatakan perlunya pembubaran Ormas FPI merupakan sebuah bukti adanya kesemerawutan tata kelola negara. Pangdam Majen Dudung tidak perlu urus Ormas, bahkan sampai mewacanakan pembubaran Ormas. Kalau seperti itu mendegradasi TNI. Demikian kata Deddy pada hari Sabtu 21 November. Lebih lanjut dalam analisa Deddy, dengan apa yang dinyatakan oleh Pangdam di depan awak media beberapa hari lalu, justru yang muncul adalah TNI seolah-olah berhadapan dengan sipil. Deddy meminta Majen Dudung Abdurrahman agar lebih bijak membawa institusi TNI seperti yang selama ini citanya dekat dengan masyarakat. Ia menyayangkan jika Pangdam Jaya bertindak seakan-akan kontra dengan elemen sipil seperti FPI. Mending Pangdam melakukan gerakan kultural dengan melakukan pertemuan dengan Habib Rizik. Dalam konteks konsolidasi kebangsaan, itu yang menyelesaikan masalah. Diduga tak tahan melihat lautan massa yang menyambut HRS, kodok-kodok pada pingsan. Orang lain yang pulang naik pesawat, ente yang mabuk udara. Orang lain yang datang ke bandara, ente yang kegerahan. Orang lain yang panas-panasan di sekitar bandara, ente yang kegosongan. Orang lain yang takbir, ente yang kesurupan. Orang lain yang dieluk-elukan sepanjang jalan, ente yang pingsan. Ente yang makan dari hasil nyinyiran, orang lain ente bilang pengangguran. Mending ngopi deh bong, kolam sudah mendidih tuh, tinggal mangap doang. Mohon jangan disebarluaskan untuk video ini ya. Bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan pada kodok.
Akibatnya bisa terjadi kematian massal. Kemudian tulis akun dari Gez Khalifah. Sejak saya lahir dan sampai hari ini saya tak pernah melihat seorang datang dari mulai di Kemayoran ataupun setelah di Halim disambut dengan ratusan ribu massa seperti ini. Yang dulu lihat Monas cuma dari kalender gak usah komentar. Lu gak ngerti kenapa gue nyabut Kemayoran dan juga Halim? Sambil menyertakan video di mana Habib Rizik Syihab disambut oleh banyak massa. Habib Rizik akan langsung ditangkap setibanya di Indonesia. Habib Rizik Syihab, pentolan FPI, direncanakan akan tiba di Indonesia pada 10 November mendatang. Lantas bagaimana dengan urusan hukumnya di Indonesia? Benarkah HRS akan langsung ditangkap? Menanggapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awistiono pun angkat bicara. Ia mengaku belum bisa memastikan penangkapan Habib Rizik. Pokoknya kalau mau pulang ya pulang saja, kami tidak mau menanggapi hal itu. Ia menambahkan bahwa jajarannya tak pernah mengusir Habib Rizik dari tanah air. Habib Rizik, katanya, diketahui telah meninggalkan Indonesia dengan sejumlah kasus yang menghadangnya. Ia memutuskan keluar negeri pada tahun 2017 lalu usai terjerat kasus penodaan agama dan dugaan pornografi. Kekinian Habib Rizik mengumumkan akan tiba di Indonesia pada 10 November mendatang. Sementara itu, pengacara Habib Rizik, Sugito Atmo Prawiro, mengklaim Habib Rizik sudah tidak memiliki kasus hukum lagi di Indonesia. Semua laporan yang membuatnya dipanggil aparat kepolisian sudah dihentikan. Kan udah nggak ada kasus hukum lagi, begitu kata Sugito. Menurutnya saat ini kasus yang berjalan di Indonesia hanya menjadikan Rizik sebagai sanksi, bukan terdakwa atau tersangka seperti kasus lainnya. Adapun Habib Rizik sempat ingin diperiksa karena laporan di Polda Metro Jaya terkait kontennya dan di Polda Jawa Barat karena dugaan penodaan Pancasila. Ia juga tak menyebutkan kasus apa saja yang mengaitkan Habib Rizik sebagai saksi. Namun ia meyakini pentolan FPI itu akan tinggal dengan aman sesampainya di Indonesia. Roky Gerung anggap Indonesia telah mundur 22 tahun jika TNI terlibat dalam dunia politik. Penurunan baliho dan spanduk bergambar Imam Besar Organisasi Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab yang diperintahkan oleh Panglima Daerah Komando Militer Jaya, Mejen TNI Dudung Abdurrahman kembali menuai kritik. Kali ini komentar datang dari pengamat politik Roky Gerung melalui sebuah video yang diunggah pada hari Sabtu 21 November di kanal YouTube Roky Gerung Official. Dalam wawancara bersama dengan Hersu Beno Arif, dalam video tersebut, Roky menilai inisiatif yang dilakukan oleh Pangdam Jaya terkesan berlebihan. Menurut saya itu inisiatif yang berlebihan dari Pangdam. Memang saya anggap Pangdam mungkin merasa terganggu dengan ucapan-ucapan atau peristiwa di Petamburan. Ungkap Roky seperti dikutip dari redaksi dari video yang diunggah dalam kanal YouTube Roky Gerung Official pada Sabtu 21 November. Roky juga menambahkan peristiwa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat merupakan peristiwa politik dan TNI seharusnya tetap tunduk pada pemerintahan sipil, sesuai janji TNI pada saat reformasi Indonesia. Tapi itu adalah peristiwa politik dan TNI sejak reformasi sudah mengucapkan janji untuk tunduk pada civilians values, pada pemerintahan sipil, sehingga tidak boleh masuk di dalam wilayah yang sifatnya politis. Menurut Roky, keadaan tersebut yang membuat masyarakat sipil dalam hal ini LSM mengingatkan kembali bahwa kalau ada kejadian TNI terlibat dalam peristiwa politik, maka Indonesia telah mundur 22 tahun. Jadi saya menganggap apapun alasan itu, seharusnya TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu. Kalau satpolnya memang nggak bisa manjat, nggak punya cara untuk menurunkan. Tapi kalau berseragam militer manjat ke situ itu kurang mulia sebetulnya. Karena nanti orang menganggap bahwa tugas TNI adalah menurunkan baliho. Apakah semua baliho harus diturunkan dengan cara yang sama? Begitu lanjutnya. Roky juga berpendapat, tindakan TNI dalam hal ini Pangdam Jaya bisa dipahami karena menyangkut kedaulatan dan kebangsaan. Tapi dirinya menyebut bahwa momen tersebut tidak tepat untuk unjuk kekuatan ataupun gelar pasukan. Tapi sekali lagi, psikolog Pangdam tentu bisa kita pahami untuk memperlihatkan bahwa dia tegas di dalam urusan yang menyangkut kedaulatan dan kebangsaan. Dari segi itu orang setuju aja, tapi momen semacam ini bukan momen yang tepat untuk gelar pasukan sebetulnya. Jadi saya kira komunikasi publiknya kurang tepat dilakukan oleh TNI. Begitu pungkas Roky.